Hai everyone, welcome back to Play Cinema Channel. Apa kabar sekalian semua para kamer bahan? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, kali ini Mbak Yani akan menceritakan sebuah alur rekapan film yang berjudul Rise of the Planet of the Apes, rilisan tahun 2011. Film yang berseason ini disutradarai oleh Rupert Wyatt, bercerita tentang seorang ilmuwan yang membuat penemuan baru untuk menyembuhkan suatu penyakit dengan seekor simpanse yang dijadikan bahan percobaan. Oke lur, daripada kalian penasaran, gak usah kelamaan, gak usah basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Film dibuka dengan para simpanse sedang diburu oleh sekelompok manusia. Setelah salah satu simpanse itu tertangkap, mereka kemudian membawanya ke suatu tempat. Yeps, tempat ini adalah sebuah perusahaan yang sedang meneliti obat untuk penyembuhan penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah suatu penyakit yang menyerang otak, di mana si pengidap akan mengalami penurunan daya ingat serta penurunan kemampuan berpikir dan bicara. Biasanya kondisi ini banyak ditemukan pada orang-orang yang berusia di atas 65 tahun. Rupanya mereka mengambil simpanse untuk dijadikan bahan percobaan. Di sana, Will yang merupakan penemu obat yang diberi nama ALZ-112 itu pun kaget melihat simpanse betina nomor 9 atau si mata cerah menjadi pintar setelah meminum obat tersebut. Will lalu meminta izin kepada Tuan Jacob atau atasannya untuk diizinkan mempresentasikan penemuannya ini kepada para dewan. Tak lama, Will pun mempresentasikan penemuannya kepada para dewan sambil memperlihatkan cara si mata cerah memindahkan pasak di setiap menara sesuai ukurannya. Sementara di lantai atas, saat Donnie dan Franklin akan memindahkan si mata cerah tiba-tiba menyerang mereka. Dua petugas yang kewalahan pun tak bisa menangkapnya. Hingga akhirnya, si mata cerah memporak-porandakan ruangan itu bahkan sampai lantai bawah tempat Will yang sedang rapat dengan para dewan. Kemudian salah satu polisi di sana menembakkan senjatanya hingga si mata cerah meninggal. Setelah semua orang di sana pergi, Franklin memperlihatkan anak si mata cerah yang berhasil dia selamatkan kepada Will. Dan ternyata lur, mengapa mata cerah bersikap protektif yaitu karena dia tidak ingin ada orang yang menyakiti bayinya. Franklin kemudian meminta tolong kepada Will untuk sementara merawat bayi simpanse itu sampai dirinya mendapatkan tempat yang layak untuknya. Di rumah, Will memperlihatkan bayi simpanse itu kepada Carlos atau ayahnya. Dan lihat, ayahnya suka dong. Malamnya, Will yang mendengar simpanse meringi kedinginan segera membawanya ke kamar mandi dan mengaktifkan penghangat ruangan. Oh, baik banget ya. Paginya, Will dan ayahnya dikejutkan saat melihat simpanse dapat minum dengan baik menggunakan dot. Padahal baru berumur 2 hari loh. Alur maju 3 tahun kemudian, simpanse yang telah dinamai Caesar rupanya semakin pintar lur. Ternyata dia mewarisi gen ibunya atau si mata cerah yang telah disuntikan obat ALZ-112. Buktinya pada saat Caesar berusia 18 bulan, dia sudah dapat mengenali 24 kata. Genap 2 tahun, dia mampu menyelesaikan puzzle dengan model yang dibuat untuk anak berusia 8 tahun ke atas. Oke, sudah dulu memuji Caesarnya, ternyata ayah Will mengidap penyakit Alzheimer. Buktinya, dia yang sudah lama tak menyetir, tanya kepada anaknya di mana dia meletakkan kunci mobilnya. Melihat sakit ayahnya semakin parah, Will diam-diam mencuri beberapa ramuan ALZ-112 di kantornya. Malamnya, Will menyuntikkan obat itu ke ayahnya. Lihat, Caesar juga ikut nemenin dong di depan pintu dengan muka khawatirnya. Keesokan harinya, Will dibuat terkejut. Rupanya obat itu bekerja dengan baik. Buktinya, tuh Pak Carlos menjadi sehat lagi. Lihat, bisa main piano juga pula.
Will kemudian memeriksa ayahnya kembali dan dia menganggap kini si ayah telah benar-benar sembuh. Di waktu yang bersamaan, Caesar yang selama ini tak pernah keluar rumah, kali ini memberanikan diri untuk keluar rumah karena ingin menolong anak kecil yang rantai sepedanya putus. Namun sayang, ayah anak itu melihat ada Caesar di sana malah memukulnya karena menganggap dia pasti akan melukai anaknya. Untung saja Will dan Carlos datang di waktu yang tepat dan langsung membawa Caesar kembali pulang. Caesar mendapati luka di kakinya akibat serangan dari tetangga sebelah. Will lalu membawanya ke klinik hewan. Di sana Caesar mencoba nyomblangin Will dengan Caroline atau dokter hewan di sana. Dia memberi isyarat kepada Will untuk mengajak Caroline dinner. Lihat, paginya si dokter dibawa ke rumah dong sama Will. Lanjut, mereka lalu membawa Caesar ke Redwoods atau sebuah hutan. Di sana Caesar juga meminta izin kepada Will sebelum pergi main. Caesar sangat senang berada di sana. Dia juga terlihat sangat lihai dalam memanjat pohon walaupun itu first time baginya. Dan 5 tahun kemudian, Caesar yang tetap sering pergi ke Redwoods bersama Will dan Caroline pun kali itu minta diajak ke tempat dirinya dilahirkan. Di sana Will berkata bahwa itu adalah tempat kerjanya. Dahulu ibu Caesar juga ada di sana, namun sekarang tidak lagi karena mata cerah atau ibu Caesar telah meninggal. Will juga memberitahu kepada Caesar mengapa dia pintar, yaitu tak lain karena keturunan genetik dari ibunya. Caroline yang juga ada di mobil pun sempat kaget mendengarnya. Di rumah, Caroline memarahi Will karena telah melangkah lebih jauh. Paginya terlihat Carlos menandakan penyakit Alzheimer-nya telah muncul kembali, bahkan lebih ganas. Melihat Carlos memegang garpunya terbalik, Caesar pun membenarkannya. Siangnya, Carlos yang pikunnya semakin parah pergi keluar dan mengendarai mobil yang ada di sana. Padahal bukan mobilnya. Pemilik mobil yang melihat pun langsung memarahinya. Di atas, Caesar yang melihat Carlos dimarahi langsung turun dan menyerang orang itu sampai tangannya putus. Akibat perbuatannya, Caesar dituntut dan sementara dibawa ke rumah si Panse selama hasil persidangan belum keluar. Di kandang, Caesar merasa senang karena melihat banyak mainan di sana. Sebelum Will pergi, dia berjanji kepada Caesar akan secepat mungkin membawanya kembali ke rumah. Terlihat Tom Felton yang merupakan salah satu petugas penjaga hewan di sana sedang memancing Caesar agar masuk ke kandangnya. Dia sepertinya bukanlah orang yang baik. Lihat, belum apa-apa, tuh orang udah ngecengin Caesar. First impression Caesar di sana, dirinya merasa takut saat melihat para si Panse menjerit. Paginya, Will kembali ke kantor dan menemui Tuan Jacob. Awalnya, Tuan Jacob tak mau mendengarkan ucapan dari Will. Tapi saat Will berkata dia sebenarnya telah menyuntikkan ramuan itu kepada ayahnya dan menimbulkan dampak positif, Tuan Jacob memberi kesempatan Will untuk menguji coba ulang obat itu kepada si Panse lain secepatnya. Balik lagi ke kandang, terlihat Caesar disiram air oleh Tom Felton sampai ketakutan karena menolak makanan darinya. Cuk! Malamnya, Caesar yang rindu rumah menggambar jendela kamar miliknya. Balik lagi ke tempat kerja Will, kini Will CS kembali menyuntikkan percobaannya ke salah satu si Panse yang bernama Koba. Awalnya proses penyuntikan itu kurang berjalan lancar karena salah satu selang di sana lepas. Akan tetapi, Will, Franklin, dan orang-orang di sana berhasil mengatasinya hingga proses penyuntikan itu pun selesai. Paginya Tuan Jacobs merasa terkagum saat melihat Koba menuliskan nama dirinya di papan tulis. Di sana Franklin sempat mengeluarkan bercak darah saat batuk. Opini Mbak Yani sih ya, mungkin karena dia menghirup gas terlalu banyak saat selang kemarin lepas.
Di hari yang sama, di kandang terlihat ada salah satu simpanse yang gak teli nih lur. Di sana, Caesar sebenarnya mengajak perkenalan. Akan tetapi, simpanse itu malah sok jago dan menyerang Caesar hingga membuat keributan di sana. Salah satu penjaga yang melihat pun akhirnya menembak bius tidur kepada dua simpanse itu. Malamnya, gorila di sana menanyakan luka yang Caesar dapati. Rupanya, gorila itu bisa bahasa isyarat karena dulunya bekerja di sirkus. Akhirnya punya teman juga tuh Caesar di sana. Paginya, Will dan Caroline datang menjenguk Caesar. Namun di sana Caesar salah tangkap lur. Dia mengira dirinya akan dibawa pulang. Sebelum jam besuk berakhir, Will berkata akan secepat mungkin mengeluarkan Caesar dari tempat ini. Caesar yang merasa dibohongi pun marah. Dia yang kesal lalu menghapus gambar jendela yang dibuatnya. Siangnya saat para simpanse dikeluarkan dari kandangnya masing-masing, Caesar berpikir keras untuk mencari rute agar dirinya dapat pergi dari tempat ini. Tak lama setelah para simpanse dimasukkan kembali ke kandangnya, datang Tom Felton bersama teman-temannya. Di sana Caesar menarik baju salah satu teman Tom Fel, dan ternyata lur tujuan dia adalah karena untuk mengambil pisau tajam yang dibawa anak itu. Malamnya Caesar beraksi membuka kandang menggunakan pisau itu. Sebelum keluar, dia juga membukakan kandang milik gorila agar dia tak terus-terusan di kandang. Wih, baik banget ya. Lanjut, Caesar yang merasa dendam kepada simpanse kemarin yang sok jagoan, malam itu pun Caesar mengajak dia duel. Sampai akhirnya simpanse itu merasa takut dan akhirnya memilih untuk minta maaf kepada Caesar. Di rumah di waktu yang sama, ayah Will yang kini kesehatannya semakin parah pun menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa hari kemudian, Will yang mulai berangkat ke kantor lagi mendapati info bahwa Franklin sudah 2 hari tak masuk kerja karena sakit. Di sana dia juga menghentikan 2 dokter yang akan menyuntikkan cairan ALZ-113 ke tubuh Koba karena tidak sesuai prosedur. Ternyata dokter itu telah mendapatkan perintah dari Tuan Jacob. Tuan Jacob merasa obat ini pasti sudah aman. Namun Will membantah karena kita belum tahu efeknya pada manusia. Will yang kesal akhirnya memilih berhenti dari pekerjaan ini. Dan Tuan Jacob berkata dia akan tetap meneruskan proyek ini. Hari itu juga, Will yang sepertinya mendapat uang pesangon dari perusahaan pergi ke kandang simpanse untuk menebus Caesar. Akan tetapi Caesar yang dijemput Will tak mau ikut pulang ke rumah bersamanya. Saat Caesar nongki bersama para simpanse lain, di sana Caesar melihati salah satu petugas yang sedang keluar dari kandang simpanse. Malamnya dia ternyata masih ingat dong dengan kode yang dipencet oleh si petugas. Caesar kini berhasil keluar dari tempat itu. Caesar lalu pergi ke rumah Will, namun dia ke sana hanya untuk mengambil beberapa obat ALZ-112 yang ada di lemari pendingin. Caesar kemudian kembali pulang ke kandang dan menyebarkan botol gas yang berisi obat itu ke depan kandang para simpanse. Paginya saat Tom Felton membuka kandang satu persatu, Caesar mengecek satu persatu temannya apakah ada perubahan atau tidak. Dan lihat, ternyata benar, mereka menjadi lebih pintar lur. Nyampe atasan di sana pun sempat heran melihat para simpanse berdiri seperti sedang diskusi. Sementara di tempat lain, kini obat ALZ-112 telah diproduksi dalam jumlah banyak oleh Tuan Jacob. Padahal nih ya, opini Mbak Yani benar mengenai dugaan Franklin sakit karena menghirup asap ALZ-112. Buktinya, dia kini ditemukan tewas di kamarnya. Malamnya di kandang saat Tom Felton sedang berusaha memasukkan Caesar dengan cara kasar, Caesar yang sudah habis kesabarannya pun terpaksa melawan si penjaga yang gatel itu. Dan ini juga merupakan pertama kalinya dia berkata kepada manusia. Namun si Tom Fel yang sudah diseret masuk oleh Caesar tetap tak mau menyerah.
Si Topher lalu mengambil alat andalannya yaitu pengantar listrik, akan tetapi di depannya Caesar sudah menyalakan selang air hingga membuat si Topher langsung kesetrum dan innalillahi. Bangke sih lu. Paginya, Caesar memimpin si Panse lain untuk kabur dari tempat ini. Di rumah merasa ada sesuatu yang aneh, Will kemudian mengajak Caroline untuk pergi ke kandang si Panse. Di sana dia kaget melihat ruangan yang berantakan. Mereka juga melihat mayat Topher di sana. Dan teman Topher yang berhasil selamat dari kejadian semalam pun berkata kepada Will, yaitu keramu bisa bicara. Di kantor, aparat kepolisian hampir tak percaya dengan apa yang mereka lihat dari rekaman CCTV. Balik lagi ke Caesar, rupanya dia mengiring teman-temannya untuk pergi ke kantor tempat Will bekerja. Di sana dia memporak-porandakan semua tempat. Kobe yang ada di sana pun juga ikut keluar. Scene berpindah, di tempat lain terlihat Tuan Jacob yang akan pergi ke kantor ditelepon oleh sekretarisnya yang mengatakan bahwa Franklin telah meninggal karena terinfeksi virus. Rupanya ALZ 113 memang tak berdampak pada hewan, akan tetapi itu berdampak pada manusia. Dan sesampainya dia di kantor, tuh para si Panse langsung pada nyerang Tuan Jacob. Untung saja dia bisa selamat. Selesai memporak-porandakan kantor, Caesar CS kemudian lanjut pergi ke kandang satwa. Di sana mereka melepaskan para si Panse lain yang terkandang. Kini kota telah diisolasi karena sangat banyak sekali si Panse di jalanan yang bersiap untuk menyerang. Sekarang Mbak Yani tahu, Caesar akan menggiring teman-temannya untuk pergi ke Redwoods. Namun saat mereka sampai di jembatan, ternyata para polisi telah bersiap menghadang di sana. Di tempat yang tak jauh terlihat Will dan Caroline juga sedang mengendari mobilnya untuk pergi ke Redwoods. Kini para polisi telah benar-benar mengepung jembatan itu, membuat Will terpaksa melewati jembatan dengan jalan kaki. Caesar yang banyak akal menyuruh pasukannya untuk lewat atap dan bawah jembatan. Ya, karena dia beralasan tuh di atas jembatan pasti selalu berkabut, jadi polisi tak akan melihatnya. Dan jika lewat bawah, polisi juga tak akan bisa menggapainya. Ketika peperangan itu sedang berlangsung, Will yang melihat Caesar pun memanggilnya. Dan tak lama, suara tembakan pun terdengar beruntun. Ternyata orang di helikopter sudah mengincar Caesar untuk ditembak. Nah, gorila yang melihat Caesar akan ditembak, gaspol lompat ke helikopter untuk menyerang orang yang ada di sana. Namun akibat perlawanan itu, si gorila mendapatkan luka yang cukup banyak dan akhirnya meninggal dunia. Ya, Caesar sangat sedih melihat temannya itu menghembuskan nafas terakhirnya. Tak lama Tuan Jacob yang tadi juga ada di helikopter meminta tolong kepada Caesar agar dapat diselamatkannya. Dan si Caesar yang sudah terlanjur marah memilih untuk menceburkan dia ke sungai dengan helikopternya. Caesar CS yang kini melanjutkan perjalanannya ke Redwoods pun diikuti oleh Will. Di hutan, Will memanggil-manggil Caesar. Namun saat itu yang datang adalah si Panse lain. Melihat Will akan diserang, Caesar datang dan mengusir si Panse itu. Di sana Will meminta maaf dan memohon kepada Caesar agar dia ikut pulang bersamanya. Will berjanji akan melindungi dia. Dan Caesar menjawab, "Apa lur?" Dia berkata ini adalah rumah Caesar. This is first time Caesar berbicara kepada Will, dan Will yang memahaminya pun akhirnya dengan berat hati mengiyakan ucapan Caesar. Kini Caesar bersama para si Panse lain hidup di Redwoods, dan film pun selesai.